Ini loh saudara lu nih, bawa sekalian ini. Sosok pocong ini diduga adalah korban pesugihan. Itu saya langsung meriang semalaman, nggak bisa tidur. Saya dengar suara tangisan terus. Jadi mau dipakai tidur tuh miring kanan, miring kiri, lepas selimut, tutup selimut lagi, nggak bisa sama sekali. Setelah saya pulang explore ini, setelah habis dari Bukarti itu, ada pocong dari jauh, smooth banget datang pelan-pelan ke saya, tapi kanan kiri gelap. Smooth banget jalan pelan depan saya, kayak berhenti dia. Dia ngomong gini, "Saya Karti. Saya tidak bisa punya anak karena kelakuan suami saya yang memiliki perjanjian dengan pesugihan gitu. Jikapun kalau ada anak, anaknya saya ambil." Oh, serem banget itu. Ya, dan yang disebut wewe gombel itu bukan dia. Itu memang jin pesugihan yang dimiliki oleh si suaminya. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian suka nggak nonton live tentang penelusuran? Karena di video kali ini kita sudah mendatangkan seorang ghoster yang belakangan ini videonya lagi viral. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, Halo, kenalan dulu, namanya siapa? Geris. Bang Geris, pakai S ya? Iya. Biar adem. Dari mana nih Bang barusan? Terakhir tadi dari Bogor, Puncak. Lebih tepat, Megamendung. Orang Bogor? Enggak. Aku no Medan. No Medan. Aslinya? Asli kalau dari kecil aku di Cikampek. Oh gitu. Tapi kalau lagi no Medan, paling enak tinggal di mana nih selama ini? Pengalaman? Thailand. Oh, orang Thailand. Enggak, maksudnya paling enak kan? Kerasa kalau paling enak tinggal Thailand lebih. Berapa lama tinggal di sana? Baru 2 kali, seminggu doang sih. Oh, bisa bahasa Thailand? Nggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Oke Bang, nih saya punya tebak-tebakan nih. Ikan apa? Kan di Thailand banyak pantai ya? Pasti banyak ikan. Ikan apa nih yang nggak sabaran? Hah? Apa? Ayo tebak dulu. Iya, nyerah. Nggak tahu. Ikan cakalang nggak mau dientar-entar. Gak lucu ya Bang ya? Enggak. Ayo udah dong, kita pesan minum dulu ya. Tapi dia nggak tahu jadi lucu. Wah. Nih Bang, biar nggak garing kita pesan minum. Ada menu sajian Jalan Buntu. Oh gitu. Ya, mau minum apa? Teh susu janda kembang. Boleh. Nggak ada ayam cemani ya? Ada ayam cemani ya? Nggak ada Bang, Oh, nggak ada. mahal. Oh. Ketetekor. Nggak modal ya berarti ya? Iya. Es teh manis aja deh. Oh ya udah, saya air putih aja. Oke. Terima kasih. Bang, tadi saya sempat denger nih sedikit, katanya Abang mau cerita tentang penampakan nih. Tapi saya pengen tahu nih, alasannya Abang tuh bisa ke sana penelusuran tuh apa sih? Kalau alasan sih sebetulnya nggak ada ya. Cuman kalau saya pribadi sih saya itu kan konten kreator, setiap hari selalu kesana sini untuk konten kan. Aku kalau kemarin ini kita kan serta rumah Bukarti. Kemarin tuh aku lagi di Jogja, lagi ngurusin salah satu konten kreator juga yang mereka tuh syuting-syuting di lokasi-lokasi explore gitu kan. Jadi aku nemenin mereka di sana. Dapat info dari teman-teman aku yang di Bogor tuh katanya, "Kira ada lokasi nih, cakep," katanya. "Cakepnya?" katanya. "Ya pokoknya keren lah," kata dia gitu, ngomong gitu kan. Namanya Rumah Bukarti. Terus aku dikasih lihat videonya sama si dia tuh sama yang jaga, dia tuh yang jaganya. Dikasih lihat videonya dari sesi siang kan. "Wih, serem ya," aku bilang gitu dalam hati kan. "Serem nih," kataku nih. "Ya udah, ntar aku kesana pulang dari Jogja," aku bilang gitu kan. Tapi setelah WA sama itu aku itu 3 hari sebelum aku pulang ya, aku udah fokus lagi, sibuk lagi kan ngurusin yang konten itu kan di Jogja. Selang 1 hari sebelum explore, aku lagi scroll TikTok tuh lewat nih. Ada konten kreator juga ternyata yang udah explore di situ. Aku bilang dalam hati, "Ini bukan ya? Kok kayak rasanya, kayaknya bagus nih aku kesini gitu." Oh. Kayak ada daya tarik gitu loh. Oke. Gitu, kerasanya tuh gitu.
Nah, sosok yang tertangkap kamera itu sosok pocong kan? Iya. Abang sendiri tahu nggak itu siapa? Sebetulnya pas kejadian saya nggak tahu itu siapa. Sebetulnya. Cuman setelah 2 hari setelah kejadian itu, aku dapat seperti mimpi. Mimpi, malamnya itu 2 hari setelah itu mimpi. Terus besoknya nggak mimpi, besoknya lagi mimpi, besoknya lagi nggak mimpi, besoknya lagi baru mimpi lagi. Terakhir sampai terakhir. Dan itu dia menjelaskan kalau misalkan, jadi ceritanya rumah Bu Karti itu seorang suami istri, nah ibu istrinya itu namanya Karti. Dia tuh dari mulai nikah sampai udah umur kepala 5 itu nggak bisa punya anak, dan sekalinya punya anak keguguran terus. Itu loh. Nah pas mungkin depresi ya, omongan dari tetangga atau keluarga, si Bu Karti ini memutuskan untuk Oh itu. Oke bang, tahan dulu bang. Nanti kita lanjut setelah minuman datang. Oke. Nah Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan cerita lengkapnya dari Bang Geris, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Bang, pesanannya sudah datang. Silahkan langsung dicobain. Wih, butek ya? Iya, kayak yang bikin. Makasih Mbak. Lumayan kan? Nggak garing kayak tebakan saya? Iya, enggak. Agak manis-manisnya dikit. Iklan sama jangan. Oh iya, astagfirullah. Bang, kita lanjut ya. Oh iya. Penasaran nih, pengen tahu awal mula ceritanya abang tuh bisa sampai ke tempat penelusuran ini. Gimana tuh? Oh iya. Jadi sekitar tanggal 18 itu saya lagi di Jogja. Bulan ini? Bulan ini. Oke. Tanggal 18 itu saya lagi di Jogja, lagi menemani konten kreator yang memang dia tuh dari Jakarta, butuh lokasi dan butuh ditemani di sana. Nah, begitu dia tuh rencana kan 3 hari ya. Dia rencana 3 hari. Saya tuh ditelepon sama teman saya yang emang orang asli Bogor, orang Megamendung, dibilang, "Ger, ada lokasi nih," katanya. Seremnya dapat, creepy-nya dapat kata dia. Ceritanya gini kata dia. Oh iya. Dari situ saya awalnya biasa aja gitu loh. Kayak, "Oh iya udah nanti pulang dari Jogja, nanti saya kabarin saya ke sana," saya bilang gitu kan. Terus begitu jalan ke hari kedua, saya nemenin konten kreator itu di Jogja itu. Saya lagi malamnya itu lagi scroll TikTok, lewat tuh di beranda tuh rumah Bu Karti. Lah ini kayaknya yang kemarin ditawarin kan, saya bilang. Saya nggak tahu kenapa saya tuh kayak tertarik gitu loh. Lihat video itu tuh saya tertarik untuk kayak, wah kayaknya seru nih dipakai explore nih gitu. Saya dari situ langsung pikiran, kan saya sama adik saya sama teman saya juga yang kayaknya nanti abis Jogja kita langsung Bogor ya katanya. Ayo katanya. Gas, lokasi apa? Ini rumah Bu Karti. Katanya serem. Mitosnya dia jadi wewe gombel katanya. Woi, kata dia. Iya katanya. Gini. Terus akhir ngobrol, ya udah kita selesai tidur. Hari terakhir nemenin teman saya itu malamnya sebelum explore itu ada sedikit kejadian yang menurut saya di luar nalar ya. Yang dimana saya tuh kayak saya lagi nungguin orang lagi syuting kan ya. Saya lagi nungguin gini. Tiba-tiba kayak ketiduran kayak saya lagi perjalanan. Saya lagi perjalanan gitu. Sebentar gitu. Soalnya kan dia tuh syuting tuh dari jam 9 sampai jam 2 kalau nggak salah. Jam 1 tuh saya tuh kayak agak sedikit nundutan, kalau bahasa Sunda tuh nundutan. Kayak mimpi di perjalanan gitu. Terus saya balik lagi. Astagfirullahaladzim. Baru ingat gitu kan. Dilihatin lagi sama saya. Hingga akhirnya selesai syuting jam 2, itu kita langsung pulang arah ke Bogor. Malam itu juga jam 2. Karena saya tertarik banget gitu loh untuk mendatangi atau lokasi rumah Ibu Karti itu. Itu dari Jogja itu emang benar-benar belum istirahat sama sekali. Begitu tanggal 20 itu kita udah di daerah Cikampek kalau nggak salah. Rencananya itu saya mau langsung, rencananya saya mau mampir ke rumah, mau tukar baju
apa namanya, yang di koper saya kan pada kotor semua kan, mau tuker baju, tapi mikir-mikir, udah lah langsung aja dah sebentar ini, cuma 1 malam kan, saya bilang gitu kan. Akhirnya dibablas ini, mungkin juga karena efek kurang tidur, saya mengalami kecelakaan di MBZ. Waduh. Itu jam 4:30 pagi. Tapi saya bersumpah ya, saya nggak ngantuk di situ. Saya nggak ngantuk sama sekali. Begitu saya di MBZ tuh, saya kecepatan mungkin 120. Saya nggak ngajarin ke yang kalian ya untuk kecebut-kebutan kayak saya. Cuman kalau saya pribadi lebih baik capek dulu, yang penting nyampe tempat. Bisa langsung istirahat tidur gitu loh. Banyak istirahatnya. Kalau saya lagi ngebut di MBZ tuh, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak saya nggak lihat apa-apa ya. Tiba-tiba ban saya itu kayak nabrak benda gede banget. Belum. Mobil tuh yang awalnya lurus begini, tiba-tiba miring begini nih. Saya panik kaget kan, saya nggak meleng sama sekali. Saya panik kaget, saya banting lagi ke kiri biar mobilnya nggak miring ke kanan, nggak ngebalik kan. Pas ngebanting ke kiri, bannya ternyata pecah, bunyi krok gitu kan. Ketarik ke pinggir sampai nabrak saya. Sehingga saya nabrak pembatas jalan. Begitu nabrak, saya balik lagi ke kanan. Begitu udah agak stabil, baru saya minggir ke kiri. Itu dengan keadaan bannya udah pecah. Belah kiri, depan, belakang pecah semua. Begitu berhenti ke kiri, itu saya lihat ban depan peleknya belah 2. Udah hancur parah. Dan saya ingat kan, saya tadi sempat hampir ngebalik, saya banting ke kiri, nabrak pembatas jalan. Begitu saya cek mobil, nggak ada lecet sama sekali. Sama sekali nggak ada lecet sedikit pun, segaris pun nggak ada. Dan begitu saya cek ban belakang juga ternyata pecah. Tapi bannya masih ada, ban karetnya masih ada. Cuman yang ban depan itu, ban karetnya udah jalan duluan ke depan. Udah lepas dari peleknya. Ban serep jatuh tadi, kayaknya pas tadi hampir kebalik. Ban serepnya jatuh jadinya. Lepas. Kok bisa jatuh serep? Nggak tahu, tadi gua hampir kebalik soalnya kan. Ininya nggak kelepas nih. Masa? Masih gini. Oh alah. Ini masih. Kok bisa lepas serepnya? Nggak tahu ya. Ban belakang kempes tapi nggak rusak, pelek aman. Ban depan yang parah. Ban depan ini ban luarnya lepas tadi ke situ. Ini peleknya. Kita cek dulu ban serep. Ban serep hancur nggak? Patah. Patah ya? Patah. Oh bisa? Ban serep patah ternyata. AC itu patah itu. Senter lu minjem dulu, senter lu minjem dulu. Ini pelek. Bodi agak nekuk ke dalam di bagian belakang. Bumper lepas yang sebelah kiri, depan dikit sih. Kerusakan lain nggak ada selain ini. Kilometer kilometer 23 L200 MBZ. Begitu saya, astagfirullahaladzim, apa ya? Pertanda saya mikir kayak gitu. Apa ya? Saya bilang ya. Di situ saya bingung. Akhirnya nelpon teman-teman lah. Towing keluar tol. Jadi awalnya mau explore malam itu nggak jadi. Jadi akhirnya kita benerin mobil dulu, cari pelek lah, ganti ban lah. Tapi emang di bagian bumper depan itu karena mungkin efek ledakan ya dari ban itu, roda itu, bumpernya tuh agak mangap keluar, agak lepas. Saya akuin itu iya, tapi lecet sama sekali nggak ada. Makanya saya juga agak bingung gitu loh. Kok bisa saya nabrak pembatas, tapi di sebelah kiri mobil saya itu nggak ada lecet sama sekali. Oh, oke. Kayak apa gitu loh. Begitu malamnya, begitu keluar tol, dibenerin sampai malam kalau nggak salah tuh. Sambil nyari ban kan soalnya kan. Bener-bener kita udah bener-bener nggak bisa jalan sama sekali tuh mobil. Akhirnya nginep di situ, di daerah situ dekat teman saya juga. Besoknya berangkatlah. Setelah mobil beres tuh berangkat jam 3 sore tanggal 21. Berangkat ke arah Bogor, lanjutin perjalanan.
Begitu lanjut perjalanan, sebelum masuk Megamendung tuh saya sempat berhenti untuk belanja minuman biasa untuk kayak minuman, rokok di Alfamart tuh. Begitu saya parkir, nggak tahu kenapa ya, saya juga bingung ya. Apa saya tuh berkali-kali ban mobil yang saya parkir sebelah kiri, jeblos. Betonnya tuh kayak ambruk. Ke got. Jadi yang saya injek itu ternyata beton, memang bener beton, tapi dalamnya tuh got dalam banget. Bleks. Udah bener-bener ngebles aja udah gitu loh, kayak wah, parah sih. Sampai keluar, nggak bisa keluar mobil tuh sampai 2 jam. Wih, lama banget. Sampai 2 jam. Mau didongkrak sebelah mana bingung, orang rapat banget soalnya. Jadi mobil saya kan Varigon, tinggi belakangnya tuh. Tapi itu bener-bener udah rata. Saya bingung mau nyari yang mana. Akhirnya warga banyak datang nolongin, diakalin segala macam. Begitu keluar 2 jam setelahnya. Yang rencananya awal cuma mau belanja gitu kan, minuman paling nggak berapa menit lah. Jadi malah jadi 2 jam. Telat datangnya ke sana. Begitu selesai, saya juga mikir ya pertanda kah ini? Tapi saya mikir positif gitu loh. Udahlah, oke aja lah, fine-fine aja menurut saya gitu kan. Jalanlah saya akhirnya. Berangkat lagi. Dari situ udah nggak terlalu jauh memang kalau ke rumah Ibu Karti. Mungkin sekitar 8 menit. Begitu sampai di sana, saya telepon kan teman saya. Bang, saya udah sampai nih di titik. Saya bilang gitu kan. Oh iya, bentar ya katanya. Saya liatin kan. Ini pinggir jalan. Jadi jalan arah menuju ke Taman Safari, Om. Oh. Itu kan jalan rame ya. Yeah. Saya lihat-lihat. Belah mana lokasinya? Tapi titiknya di sini gitu loh. Saya lihat ke depan tuh kayak cuman tembok. Tebing gitu loh. Dan pas dia sampai, teman saya sampai itu, ternyata kebablasan gangnya. Sedikit, berapa meter kebablasan. Baru kelihatan saya. Ada jalan aja ke atas, jalan beton, dan situ ada gerbang. Wih, saya bilang, belah mana rumahnya deh? Itu di atas katanya. Oh gitu. Akhirnya mundur, muter balik, naik ke atas. Wih, gila itu rumah luas banget. Oh. Mungkin bisa saya bilang hektaran. Rumah itu. Luas lahannya hektaran, cuma ada satu rumah. Satu-satunya di tengah-tengahnya. Kalau bisa gambarin ya. Jadi jalan naik ke kiri, belok kiri ya, naik ke atas. Nah, kalau itu mobil, ini kan parkiran ya. Kalau lurus lagi ke sana, itu udah nggak ada jalan kan. Tapi kalau bisa lurusin lagi ke sana lihat dari Google Map, itu langsung jurang, sungai besar, terus nanjak lagi di sebelah sana baru ada perkampungan lagi. Oh, oke. Nah, di sebelah kanannya ini rumah. Nah di belakang rumahnya itu kuburan TPU. Hutan dulu, hutan bambu, baru TPU sebelah sananya, lebar gede banget TPU-nya. Nah, sebelah kirinya, nah itu masih rumah-rumah tapi agak jauh lagi ke bawah. Jadi bener-bener kayak sultan sih menurut saya. Yang punya? Iya. Bener-bener tanahnya itu hektaran. Keren lah. Nah, dari parkiran mobil itu, mau arah ke rumahnya itu kan emang kelihatan, tapi dia agak di atas ya. Agak kelihatan. Nanti jalannya tuh kayak lewatin lorong rumah sakit zaman dulu. Jalan setapak, koridor. Oh, koridor. Genteng. Iya. Panjang ke sana. Ini tiang-tiang. Oh. Oke. Pokoknya kayak rumah sakit lah. Kalau saya menurut saya ya, kayak Tayu. Kayak rumah sakit koridor Tayu gitu kayak gitu. Itu cakep banget. Sebelum masuk ke dalam tuh kan kita biasa ambil VT ya, buat VT gitu kan. Jalanlah bertiga nih sama adekku sama temanku juga kan. Pas masuk, jadi kayak rumahnya tuh ruang tengah langsung, sebelah kanannya dapur, lurus ke sana tuh kayak ada pertigaan, kanan sama kiri. Seberang sananya toilet, kanan ini kamar. Kamarnya tuh kayak kamar kecil, kayak untuk anak kecil gitu ya. Ada tenda-tendaan. Oke. Tapi dalam posisi kebuka. Nah, sebelah kiri ini ada kamar juga nih. Ini kamar sih suami istri itu, Bu Karti sama suaminya. Di dalam kamar itu tuh ada kasur, meja buffet, dua foto suami istri itu, sama ada kayak meja rias, tapi kacanya 3. Kacanya Antik 3. banget. Antik banget, kacanya 3. Saya aja terpukau ya lihatnya. Keren pokoknya. Nah, itu katanya kamarnya si Bu Karti. Jadi rumah segede gitu kamarnya cuma 2. Cuman 2? Cuman 2. Gitu loh. Dan menurut cerita, Bu Karti ini tinggal di situ udah lama ya sama suaminya tuh. Tapi selama dia nikah sampai dia umur kepala 5 itu nggak pernah bisa punya anak. Menurut warga sekitar. Jadi ceritanya si Bu Karti ini nggak bisa punya anak. Entah mandul suaminya atau istrinya, entah bagaimana, tapi nggak bisa punya anak. Sempat beberapa kali hamil tapi keguguran. Oh. Ceritanya gitu. Berarti nggak mandul dong? Nggak mandul, tapi kan nggak pernah sampai lahiran. Iya.
nggak tahu ada penyakit atau apa gitu. Ya, belum rezeki lah. Iya, mungkin belum rezeki kalau kita gitu. Nah, setelah mungkin setelah sekian lama kan nggak bisa punya anak kan, mungkin depresi ya. Bu Karti ini Innalillahi. di kamarnya. Dan setelah dia meninggal, banyak desas-desus yang beredar kalau Ibu Karti itu menjelma sebagai sosok Wewe Gombel. Wewe Gombel. Wewe Gombel. Menurut cerita warga. Gitu. Karena kan lahannya luas nih. Ibu Karti udah meninggal. Suaminya itu nggak mau tinggal di situ. Jadi pindah ke tempat lain. Jadi rumahnya itu benar-benar dikosongin. Cuman dirawat sama ada satu orang penjaga yang dipercaya oleh keluarganya. Suaminya Bu Karti. Jadi lahannya luas, sering dipotongin rumputnya. Jadi rapi lah pokoknya rumahnya itu kayak rumah yang masih dipakai. Padahal udah nggak ada yang nempatin. Cuma dibersihin dong, dirawat. Itu sering dipakai sama anak-anak kampung sekitar situ untuk main bola. Boleh. Boleh. Yang jaganya juga kan orang kampung situ. Oke. Jadi nggak masalah gitu loh. Emang lahannya emang luas banget. Ada lapangannya juga. Bukan lapangan beton gitu bukan. Tapi memang lahan rumputnya luas dan rapih. Makanya sering dipakai main sama anak-anak. Gitu loh. Dan kenapa disebut Bu Karti jadi Wewe Gombel, menjelma jadi Wewe Gombel? Beberapa kali pernah terjadi kasus anak hilang yang lagi main di rumah itu. Oh, main bola. Iya. Jadi ada anak yang hilang, terus dicari, akhirnya ketemu di kebun bambu di belakang rumahnya si Bu Karti itu yang dekat TPU itu dalam posisi linglung. Makanya mitosnya atau kabarnya Ibu Karti itu kan karena memang kebetulan kan Bu Karti nggak bisa punya anak. Oh. Iya nggak? Jadi kayak diajak gitu ya? Iya, jadi Bu Karti itu kan ceritanya kan nggak bisa punya anak. Terus pas meninggal tuh karena depresi. Nah, pas meninggal itu dia menjelma jadi sosok Wewe Gombel dan menculik anak-anak kecil dari warga kampung situ. Menurut ceritanya seperti itu. Ya makanya aku tertarik untuk eksplor di situ dong. Nah, setelah dengar cerita gitu, aku kan cek lokasi, ambil VT, akhirnya eksplor lah tuh aku. Kalau aku biasanya sebelum eksplor itu aku siapin beberapa ya, tergantung lokasi ya. Kalau lokasinya ada listrik, aku bawa colokan sendiri untuk ngecas. Aku HP ada 6. HP ada 6? 6. iPhone semua? 3 iPhone, 3 Android. Wih. Android itu khusus untuk dipakai kayak pribadi, banking, dan lain-lain. iPhone itu khusus untuk live, vlog, dan sebagainya macamnya. Nah, sebelum mulai itu biasanya kalau lokasinya ada listrik, itu biasanya aku pakai bawa colokan sendiri, khusus ya, yang fast charging, aku ngecas dulu. Kalau misalkan nggak ada listriknya, aku standby powerbank tuh 3. Yang 70.000 mAh 1, yang 25.000 mAh 1, sama yang 10.000 mAh 1. Itu selalu aku cas dulu semuanya. Mulai dari center, terus lampu lightning kotak, sama kuota paling. Iya, biasanya nggak semua lokasi itu bagus connect provider semua. Oke. Jadi ada di lokasi A bisa XL, Telkom nggak bisa. Ada di lokasi B, Telkom XL nggak bisa, tapi M3 bisa. Oh. Gitu loh. Karena kan yang kita cari di lokasi itu sinyal sebetulnya. Sinyal. Soalnya kita kan kontennya live, bukan vlog. Kalau kayak yang lain kayak Ghost Ranger lah contohnya kan itu kan dia vlog. Dia nggak perlu ada sinyal. Dia kan di dalam lautan pun dia bisa. Tinggal keluar ke darat, cari sinyal, upload. Iya betul. Kalau kita nggak, kita benar-benar real life gitu loh. Bukan editan. Banyak yang bilang katanya kita tuh editan lah, kita pakai AI lah, enggak. Kita real life di situ. Nggak ada apa-apa sama sekali. Apa editan gitu, mana bisa sih ngedit? Kalau AI pun paling ngedit 2 menit aja udah lama banget kan. Susahnya minta ampun. Kalau AI ya, setahu saya. Tapi ini 2 jam live, orang gabut mana yang ngerjain kayak begitu? Nggak mungkin sih kalau menurut saya gitu loh. Dan ya terserah lah kalian mau ngomong settingan apapun terserah. Tapi ya kalau kalian tanya ini real atau enggak, Ger? Aku sih bilang ini real. Oke. Gitu. Dan biasanya kalau selesai habis prepare kayak gitu, kita telepon guru spiritual. Yang tadi seperti saya bilang, kita nanya dulu kira-kira oke nggak? Takutnya di lokasi itu tuh ada jin yang memang ekstrim gitu loh. Saya pernah soalnya explore di yang namanya pesugihan kandang bubrah. Oke. Tahu kandang bubrah? Iya. Jadi dia kayak bangun rumah, bukan untuk dia tempatin, untuk jin itu yang nempatin. Tahu tumbalnya apa? Orang yang tinggal di situ. Siapapun yang masuk ke situ energinya keserap. Capek banget rasanya. Saya pernah ngerasain. Jadi saya explore. Biasanya saya kan orangnya
banyak gampang bercanda ya. Kadang dikit-dikit lagi tegang-tegang saya kagetin viewers kan, ambil bercanda ketawa ngakak gitu kan. Itu benar-benar saya cuma explore sejam tuh nggak kuat. Capek banget. Padahal saya nggak ngelakuin lari-lari, saya nggak ngelakuin aktivitas yang merasa energi lah. Tapi situ capek banget. Dan begitu Ki Aris ngomong, guru spiritual saya ngomong, baru saya ngerti. Oke. Makanya setiap lokasi itu saya tanya dulu. Oke nggak? Menurut mereka, guru spiritual saya oke nggak? Kalau oke, saya ajar, saya explore. Kalau nggak oke, ya saya enggak katanya. Tapi sempat ada omongan emang Ki Aris ngomong, sebenarnya takdir lu kesini Gar katanya. Oh gitu. Pas di rumah Bukarti itu. Sebenarnya takdir lu kesini, tapi halangannya berat. Dalam hati saya, kecelakaan, ini itu, oh iya juga ya. Apa ya maksudnya ya itu kan? Hingga akhirnya, ya udahlah saya lanjut explore ya. Begitu saya explore hari pertama tuh sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman beberapa kali kayak eksistensi lah. Terus penonton tuh kepo, penasaran. Gir, coba lagi dong, part 2 katanya. Pakai minyak ya katanya. Minyak tuh saya selalu bawa, tapi itu saya jual. Memang soalnya resikonya kan tinggi kalau saya pakai. Takutnya kenapa-napa juga, makanya saya jual. Kalau ada yang mau beli silahkan, nggak ada pun nggak jadi masalah. Kita enjoy aja gitu. Hari kedua, begitu saya explore ke lokasi tuh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Kades, kita pakai minyak. Kemarin gua masuk pintu mana sih? Kemarin gua masuk pintu mana ya? Emang awalnya nggak ada apa-apa. Cuman begitu pas pakai minyak, itu mulai tuh. Tenda yang tadi saya bilang kamar sebelah kanan itu, dari pintu masuk, itu kayak goyang-goyang. Itu kan kayak tenda kain gitu ya, anak-anak ya. Itu goyang-goyang. Itu minyaknya dipakainya kayak gimana? Di sini. Oh, dioles-oles? Iya, dioles, ditumpahin gitu loh. Saya pakai depan kamera, saya cabut, saya giniin. Saya pakai gitu. Biasanya kan itu kan baunya kan langsung kemana-mana tuh. Kalau minyak tuh biasanya baunya kemana-mana langsung kan. Nah dari situ interaksi tuh mulai. Begitu saya pakai minyak itu, berawal dari suara kayak tangisan perempuan, terus tenda gerak-gerak, itu kan itu penonton lihat semua. Dan sempat saya kan tegang ya. Kalau saya tegang tuh kalau udah mulai merinding banget tegang, itu saya bawa bercanda. Jadi kayak yang kemarin saya lakuin ya, guling nih. Guling kan kayak pocong. Saya marah-marahin gulingnya sambil saya pura-pura cekek-cekek gini, saya marah-marahin gitu kan. Tiba-tiba pas saya megangin guling itu, kayak ada tangan lagi mau megang begini. Itu saya liatin begini. Saya langsung lihat belakang nggak ada, bawah nggak ada, kanan kiri pun nggak ada. Tiba-tiba ada tangan perempuan itu pucet banget. Saya kaget di situ, langsung saya balik badan lihat bawah kanan kiri nggak ada apa-apa sama sekali. Oh. Setelah itu langsung kayak wah. Mulai itu, saya biasanya bawa merinding enjoy sambil ketawa-ketawa, ini udah mulai nggak bisa. Mulai saya tahan-tahan. Viewers ada yang ngomong katanya, "Bang, tuh di luar ada pocong," katanya. "Pocong?" Saya bilang, "Guling kali," katanya. "Enggak bang, pocong." Saya orangnya kan gimana ya, kalau lagi takut kan pengennya bercanda gitu ya, biar nggak takut ya. Saya bawa gulingnya keluar, "Woi pocong PA, ini loh saudara lu ketinggalan." Saya gituin. "Ini loh saudara lu ketinggalan, ambil." Begitu gue ngomong gitu, saya lihat dari jauh. Itu kayak, tuing, lah, saya gini dalam hati. Saya sempat mau lari, saya lihat lagi. Lah, deket. Begitu saya ngelewatin pohon, pocong itu kan nggak kelihatan kan, ngelewatin pohon. Saya masih ingat itu jauh. Begitu lewat pohon, udah deket banget. Nggak sampai 1 detik. Begitu kalangan pohon, langsung tiba-tiba udah depan muka. Wah, saya langsung panik di situ, lari. Untung pintu nggak ketutup. Kalau itu ketutup, waduh saya bingung lari kemana. Saya masuk, saya banting pintu, saya baca bismillah, saya sambil nangis. Saya panik, sepanik-paniknya itu. Saya bercanda niatnya. Tapi tiba-tiba tuh, saya lihat jelas banget mukanya hitam. Masih bentuk hidung, tapi mukanya tuh hitam. Kayak kebakar gosong gitu, gimana sih? Oh. Kayak kebakar gosong itu. Dan kayaknya tuh lusuh. Emang kebetulan di situ tuh habis hujan. Dan pas kejadian saya explore tuh masih gerimis. Dan itu tanah nggak rata ya. Saya bilang tadi bisa turun ke bawah dan nggak rata. Banyak kayak lubang-lubang apa, bekas apa gitu. Saya kurang paham.
Dan itu pocong bener-bener smooth banget loncatnya, tapi saya perhatiin bener-bener detail. Kakinya tuh nggak nekuk-nekuk. Lurus. Dan pas loncat ke tanah gitu pun dia nggak nyentuh tanah. Belum nyentuh tanah dia udah loncat lagi jauh. Dan kakinya pun kayak saya lihat merinding sih. Saya merinding ya. Pokoknya kayak gitulah intinya. Saya panik, saya tutup pintu, saya sambil saya nangis tapi saya bercandain gitu kan. Buat ngilangin rasa takut, saya bercandain. Dari situ langsung kayak gak beres deh kayaknya deh. Ya, ini loh saudara lu nih, bawa sekalian ini. Kayaknya nggak beres nih. Saya panggil teman-teman, si Adi sama adik saya. Mereka datang sama yang jaga. Kenapa? Enggak, udah pulang yuk. Pulang. Itu semalaman saya merinding, meriang. Itu masuk nggak sih suaranya? Iya, nggak apa-apa. Itu saya langsung meriang semalaman, nggak bisa tidur. Saya dengar suara tangisan terus. Jadi mau dipakai tidur tuh miring kanan, miring kiri, lepas selimut, tutup selimut lagi, nggak bisa sama sekali. Sampai jam mungkin ayam berkokok lah, jam 4:30 apa jam 5 gitu. Nggak tahu tiba-tiba udah ngantuk banget langsung tidur. Besoknya bangun siang kalau nggak salah, aku tuh mau explore kan, explore biasa, kayak biasa explore gitu kan. Terus pulang, selesai pulang explore ini, setelah habis dari Bukarti itu, malam itu aku mimpi. Kayak ada pocong dari jauh, smooth banget datang pelan-pelan ke saya, tapi kanan kiri gelap. Smooth banget jalan pelan depan saya, terus kayak berhenti dia ngomong gini, "Saya Karti. Semua yang diomongin sama orang-orang di situ tidak benar." Jadi itu mimpinya nggak langsung dalam satu kali mimpi ya, itu 3 kali mimpi. Jadi malam ini mimpi, besok enggak, besoknya mimpi, besoknya enggak, besoknya mimpi. Nah jadi kayak saya jadiin satu aja ya. Apa yang mereka katakan tidak benar. Saya tidak bisa punya anak karena kelakuan suami saya yang memiliki perjanjian dengan pesugihan gitu. Jikapun kalau ada anak, anaknya saya ambil. Oh, serem banget itu. Ya, jadi sosok pocong itu Bukarti. Dia nggak tahu dia bisa ngelihat saya karena apa gitu ya. Saya bukan indigo ya. Dia pengen ngasih tahu. Oke. Apa yang kamu omongin itu salah. Gitu loh. Makanya saya kayak gimana ya? Setelah mimpi-mimpi kemarin tuh saya mikir, saya mau ngejelasin di live juga percuma, nggak ada warga situ, nggak ada warga lokal yang nonton. Ya makanya saya bawa ke podcast, siapa tahu warga sana tahu channel ini dan jadi ngerti gitu loh. Sebenarnya tuh alasannya Bukarti kenapa nggak bisa punya anak, karena si suaminya ini memiliki perjanjian dengan pesugihan yang dimana dia ini nggak akan bisa punya anak. Oke. Dan yang disebut wewe gombel itu bukan dia. Itu memang jin pesugihan yang dimiliki oleh si suaminya. Jadi lebih ke fitnah. Dan nggak tahu kenapa dia bisa ngomongnya sama aku gitu loh. Dan memang saya jadi kepikiran gini. Ada kayak kilas balik, kenapa saya kayak seolah-olah kayak dihalangi untuk datang ke situ. Si jin pesugihan itu nggak mau kalau sampai itu terungkap. Oke. Kayak begitu gitu, dihalang-halangi, tapi karena tekad saya mau ke sana ya akhirnya jadi. Makanya sempat kepikiran juga sama omongannya Ki Aris itu, teman guru spiritual saya itu, bilang sebenarnya kamu udah takdirin di sini, tapi banyak halangannya. Jadi kayak rencana, kayak ceritanya itu kayak dia tuh pengen ngasih tau yang sebenarnya gitu loh. Kasihan kan dia udah mati masih difitnah juga, nyulik anak ya. Memang dia nggak bisa punya anak, tapi nggak segitunya juga katanya.
Jadi lebih tepatnya tuh kayak si pocong ini tuh korinnya yang mengatakan yang sebenarnya. Dan yang jin-jin yang dibilang wabai gombel, terus yang memang sering ada gangguan. Kata yang jaga juga sering di rumah itu sering ada gangguan. Jadi setiap pagi tuh dia datang bersihin, nyapu-nyapu gitu kan, ngecek-ngecek ada barang hilang nggak. Itu sering ada jejak kaki. Di rumah itu tuh sering ada jejak kaki. Padahal nggak ada orang yang tinggal di situ. Orang mulai dari orang dewasa bahkan ada jejak kaki anak kecil juga katanya. Oh, Tempat anak itu. kecil. Tadi yang saya ceritain ingat ada kamar sebelah kanan yang kayak kamar anak-anak. Tenda. Itu tuh emang dibuat sengaja untuk Bukarti yang buat supaya memancing untuk bisa punya anak. Oke. Tapi semasa hidupnya sampai di akhir hayatnya dia nggak bisa punya anak. Itu yang saya bisa ceritain. Oke bang, minum dulu. Tapi penasaran itu tendanya buat apa maksudnya? Kalau di keluarga saya kayak gini ya, ada suami istri nikah, dia tuh pengen punya anak, tapi nggak bisa punya anak. Pancingannya apa? Mainan anak-anak. Entah itu mobil-mobilan apa-apa gitu loh, atau mungkin dibuatin kamar khusus buat anaknya nanti gitu loh. Dengan harapan dengan adanya pancingan ini Allah memberikan rezeki, memberi kita anak. Kita udah siapin loh gini. Lebih ke pancingan sih sebenarnya menurut saya. Tapi di kamar itu banyak mainan anak-anak atau cuma tenda doang? Saya sebetulnya kurang merhatiin ya. Cuman kalau saya perhatiin ini kamar anak-anak, pasti saya yakin itu kamar anak-anak, dan beberapa ada mainan-mainan nggak begitu saya perhatiin sih. Bisa jadi Bu Karti pengen punya anak gunung juga. Nggak masuk akal ya. Oh, itu tenda? Tenda kan untuk mainan anak-anak. Oh gitu. Oke. Iya. Gak penasaran aja. Nah, saya pengen tahu nih. Abang kan masuk penelusuran nih. Nyari penampakan. Betul kan? Iya, nyari. Tujuannya cari penampakan dan interaksi. Begitu ada, kan kabur tuh. Nah, abang tuh sebetulnya orang yang pemberani apa penakut? Apa diberani-beraniin? Bentar, ini penasaran atau ngeledek? Enggak, saya penasaran. Kan gitu. Jauh-jauh nih datang ke tempat serem. Iya. Pengen nyari gitu kan. Pas ketemu kabur gitu kan. Gimana tuh setan digostingin? Ya, tanya setan, jangan tanya saya dong. Nih, kenapa nih? Kalau saya pribadi sih sebenarnya saya penakut orangnya. Oke. Jujur saya penakut orangnya. Tapi penasaran juga. Oke. Dan saya ini ngonten nih tujuannya memang betul ya, dari hantu. Cuman kalau udah nampak, jangankan udah nampak ya, sebelum nampak aja ada hawa-hawa merinding aja, saya udah merasa takut sebetulnya. Oke. Apalagi kalau udah nampak. Jadi saya tuh cuma iseng, nantang, kalaupun dia nongol, yaitu JP bonus untuk penonton. Oke. Kalaupun nggak JP ya udah, nggak apa-apa gitu, no problem. Dan saya pun nantang tuh bukan karena saya berani. Saya tuh pengen ada penampakan. Gimana caranya saya ada penampakan? Ya, mulai dari nantang-nantang, ngehina-hina mungkin kan gitu kan. Setan di sini lemah semua. PA lo gitu kan. Syukur-syukur dia kesinggung keluar. Kalau nggak kesinggung ya nggak tahu juga. Mungkin setannya pemaaf gitu. Tapi kebanyakan apa ya? Gak apa-apa, lanjut. Kebanyakan sih apa kalau udah saya tantang, kebanyakan keluar sih. Oh, tapi ini bukan penampakan yang pertama. Bukan yang pertama. Cuman ini kabur yang pertama. Bukan juga. Bukan juga. Sering kabur berarti. Oke. Saya kembali nih pengen tahu nih, sebetulnya sosok Wewe Gombel ini kan sosok jin pesugihan. Jadi memang tumbalnya tuh anak-anak yang main di situ. Lebih tepatnya tuh tumbalnya tuh istrinya sih. Bukan anak-anak juga. Bukan. Tapi pernah nggak ada korban selain Ibu Karti? Maksudnya? Kan Ibu Karti kan Dari korban- pesugihannya itu? Iya. Itu tahu dari pesugihannya aja, tahu dari Bu Karti. Yang diculik itu mungkin dari sosok emang bener ada Wewe Gombel. Kan itu kan kayak lembah. Oke. Mungkin emang bener sosok Wewe Gombel yang ada di situ. Tadi kan abang bilang sosok Wewe Gombel ini sosok jin pesugihan. Tadi Mungkin kan saya dibilang juga ada anak kecil yang hilang. Apakah anak ini korban pesugihannya juga? Enggak, soalnya kan ketemu Oh. di kebun bambunya dengan keadaan linglung. Setelah itu belum ada sebelum-sebelumnya yang hilang atau yang nggak ditemukan? Enggak, Cuman itu doang? cuman itu doang. 2 apa 3 kali gitu kejadian. Nah, ini pesugihannya tuh untuk apa? Tahu nggak? Kalau menurut saya ya, saya kan beberapa kali juga explore ke tempat-tempat kayak begitu ya, rumah-rumah pesugihan kayak gitu. Kekayaan sih. Kekayaan. Iya. Ya logika aja.
bisa punya rumah tanah selebar itu kerjanya apa sih? Investasi mungkin. Mungkin ya. Saya juga bukan orang yang negatif thinking ya, tapi apa yang dikatakan oleh Biku Karti dalam mimpi saya, terus sama beberapa kali juga saya menyambangi rumah-rumah lokasi-lokasi eksplor yang memang bekas pesugihan. Contohnya Pak Gandhi lah yang di Jogja. Memang yang diincar itu kekayaan. Oke. Nah, suaminya ini masih hidup apa? Kalau itu kurang paham. Oke. Nah, abang nggak tanya-tanya sama warga, sama yang jaga, Nggak ada yang tahu. tapi keluarganya masih ada. Nah itu juga kurang paham. Nggak ada. Ini kalau Nggak ada yang yang tahu. nonton, keluarganya gimana nih? Ya mungkin kalau ada keluarga yang nonton mungkin bisa saya kasih tahu apa yang dikatakan oleh warga sekitar situ itu salah. Tentang Bu Karti yang berubah jadi Wewe Gombel itu salah. Jangan pernah percaya langsung apa yang udah terjadi di situ. Terus kalaupun memang suaminya masih ada, tobat Pak. Tobat deh. Tapi yakin nih, kalau mereka misalkan keberatan dibilang pesugihan gimana? Ya gimana ya? Saya juga nggak bisa ngejelasin pakai fakta ya. Soalnya nggak ada rekaman video pas saya ketemu sama Bu Karti. Oke. Gitu loh. Jadi abang nih yakin karena apa yang disampaikan oleh jin korinnya Bu Karti. Iya. Kalau suaminya itu pesugihan. Jadi kenapa nggak bisa punya anak ya? Karena anaknya itu selalu jadi tumbal untuk pesugihan suaminya. Nah, Gitu. abang kan setelah penampakan kabur dan sakit gitu. Nggak penasaran pengen balik lagi? Enggak, cukup 2 kali aja itu. Nggak mencari tahu lebih dalam gitu? Udah cukup sih menurut saya. Menurut saya udah cukup. Siapa tahu kan dapat penampakan lagi. Lokasi lain juga bisa. Masih banyak lokasi lain. Kenapa? Apakah sudah cukup menakutkan nih tempat ini buat abang? Jadi nggak pengen balik lagi? Rumah Bu Karti itu satu-satunya saya explore, jelas lihat mukanya dari jarak dekat yang bikin saya trauma. Dan satu-satunya kejadian yang panjang maksudnya manjang. Masih ngikutin saya dalam mimpi sampai 4 atau 5 hari kalau nggak salah. Dari situ saya nggak lagi deh, saya bilang saya explore aja, normal aja deh, males ya, nggak tenang, tidur nggak nyenyak, jadi bangun tuh capek, bukan istirahat tidur bener-bener istirahatin badan, malah capek jadinya. Jadi situ kan langsung nggak, next lagi deh, lokasi lain aja. Dan next lokasi pun saya nggak bakalan sebar-bar itu lagi kayaknya. Oh, kapok gitu ya? Kapok. Nah, saya pengen tahu nih, menurut pandangan abang nih yang explore nih ya, Bu Karti ini meninggalnya seperti apa? Menurut cerita katanya Cerita siapa nih? yang jaga dan warga sekitar. Tapi kalau menurut abang setelah pengakuan Bu Karti, menurut abang bener nggak? Ya. Mukanya gosong, kayak kena azab. Orang meninggal nggak bakalan masuk surga. Ini gimana? Kalau cerita sih katanya minum racun. Minum racun. Kalau pribadi saya secara sudut pandang saya, mukanya gosong, azab sih. Dan kalau ini pun gak akan gentayangan sih menurut saya. Kalau memang meninggalnya wajar. Oke. Ini tuh setelah menikah berapa lama tahu nggak? Yang tadi sempat saya dengar, yang sempat saya bilang ini sampai kepala umur 5. Kepala 5 tuh 50 tahunan lebih berarti. Entah sampai 60 mungkin, 59, 58. Tapi ini rumah ini tuh udah berapa lama tahu nggak bang? Setahu saya belasan tahun. Belasan tahun. Semenjak menikah mungkin? Enggak, terbengkalainya ya. Oh, terbengkalainya. Terbengkalainya. Tapi berdirinya tahu nggak? Enggak, Oh, nggak. saya nggak tahu. Nah, setahu abang nih yang datang ke sini buat ekspor tuh udah banyak belum? Beberapa. Saya tahu cuman teman-teman saya aja sih, beberapa. 3 atau 2. Nonton juga nggak abang eksplornya? Enggak, cuma saya lihat VT-nya aja bangunannya. Nah, dari semuanya yang udah datang, yang dapat penampakan seperti abang ada nggak? Atau cuman abang aja? Kalau penampakan yang lain saya kurang paham ya. Ya. Soalnya saya nggak lihat juga pas live-nya kayak gimana. Cuman kalau saya yakinin yang lain yang pernah eksplorasi itu pasti ngeliat penampakan saya karena PDP.
Karena FYP itu. Karena meledak itu. Jadi nggak ada yang seperti abang nih. Bukan nggak ada, nggak tahu. Oke, nih abang setelah itu kan berkepanjangan nih dampaknya. Itu diobatin nggak sama guru Iya. spiritualnya? Seperti apa tuh? Mulai dari di ruqyah satu, terus di kalau kasarnya aja ya yang paham ya, di jampe-jampe apa dipagerin gitu loh. Berarti abang punya pegangan juga dong? Kalau saya pegangannya nggak ada sih. Nggak ada. Jadi Nggak ada. sebelum tuh dikasih apa gitu? Nih Kalau bulan. kalau kayak begitu paling kayak tasbih. Oh ada. Iya, itu kan tapi bukan pegangan. Pegangan tetap kan ke Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau tasbih kan kayak misalnya habis sholat wirid kayak gitu doang paling. Cuman masukin tas katanya. Ya udah, ya saya juga sambil habis explore atau pas lagi sholat subuh juga kan saya bawa kemana-mana itu. Oke. Nah, Tetap dalam guru tas. spiritualnya ini kasih tahu nggak kenapa bisa kejadian seperti itu? Dia cuma bilang, lu tuh tulang wangi. Orang yang pas udah meninggal masih ada sangkutan di dunia, dia bakalan coba ngomong, kasih tahu untuk ngejelasin. Kayak minta tolong untuk, ini loh sebenarnya cerita ini tuh nggak bener. Saya jadi nggak tenang di sana. Sebenarnya bukan asli arwahnya, emang korinnya aja. Ngejelasin aja gitu, dari fitnah-fitnah. Ya kasihan juga orang udah meninggal di fitnah, Pak. Gitu. Orang masih hidup di fitnah aja nggak suka, apalagi udah mati gitu loh. Tapi abang tahu kuburannya di mana, Bu Karti? Enggak. Mungkin juga di makam TPU yang tadi. saya Yang cerita. dekat situ, Iya. yang itu. Mungkin ya. Tapi nggak nanya sama petugas yang jaga. Saya udah nggak mau tahu sih sebenarnya. Oh, oke. Udah nggak mau tahu banget. Bang Ger, Hmm? pada saat abang masuk ke rumah itu, Hmm? kan keliling tuh ya? Iya. Sempat keliling semua apa cuma sampai di situ aja nih sebelumnya? Keliling semua sampai Semua. bangunan dalamnya pun saya kelilingin. Nah, di dalam itu ada nggak satu tempat yang menurut abang nih mencurigakan nih? Oh ini tempat pesugihannya, oh ini tempat ininya gitu. Ada nggak? Ada satu kamar yang nggak bisa dibuka, dikunci di sudut deket toilet. Jadi kalau pintu masuk kan di ujung sana kan ada kanan kiri kan ada gang ya, bukan jalan buntu. Serius. Kalau jalan buntu ada saya di situ. Iya, kalau jalan buntu ada abang di situ kan. Ini nggak ada, ini kanan kiri kamar kan, kamarnya Bu Karti nih. Kamar anaknya yang mau dijadiin anaknya itu kamar buat untuk anaknya kalau misalnya dia punya anak kan. Nah, sebelah kanan nih kan saya bilang dapur, sebelah kiri kan ruang tamu. Nah, sebelah dapur sebelah sananya tuh ada jalan lagi. Nah, pas jalan ke sana itu sebelah kirinya lagi tuh ada kamar yang memang nggak bisa dibuka sama sekali. Saya coba kencang mendobrak pun nggak bisa. Dan oke yang jaga nggak ngomong apa-apa untuk soal kamar itu. Dan sebelah depan kamar ini toilet, ada kaca, sebelah kirinya toilet. Kamar itu sih menurut saya sih. Jadi emang selalu ya, kayak di rumah sekte Yogyakarta, itu emang ada satu kamar yang memang awalnya tuh kamar, cuman begitu udah nggak ditempatin, ada beberapa orang yang datang untuk menutupi ruangan tersebut. Kalau menurut saya pribadi ya saya curiga kamar itu. Oh, dulunya dipakai buat ritual gitu. Ya nggak tahu juga. Cuman saya yakin, ya saya curiga kamar itu kan nggak bisa dibuka. Dari sela-sela bawah atau dari atas suka ada Nggak lubang bisa. tuh nggak bisa juga, nggak bisa di. Udah di cuma set pintu tuh. doang, nggak ada angin-angin. Di belakang nggak ada angin-angin. Pintu doang. Tapi nanya ke yang jaga, Pak itu Enggak. ruangan yang dikunci, ruangan apa gitu? Nggak, saya sebenarnya nggak mau tahu kalau memang bisa dipakai explore, saya explore nggak bisa nggak jadi masalah. Oh, Saya nggak pernah mau melanggar larangan, pantangan. Kecuali kayak buat bercandaan doang, kayak misalkan nggak boleh ngomong ini, nanti kamu didatengin ini, saya pasti saya langgar. Tapi setahu saya juga itu nggak ada jendela luar. oh enggak ada. Nggak ada jendelanya, kamar itu. Ruangan tertutup bener-bener nggak ada jendela. Bahkan di pintunya pun cuma pintu doang. Biasanya kan kalau kamar tuh ada lubang angin-anginnya di atas ya kan. Itu nggak ada. Oke bang, saya pengen tahu nih, minyak nih, itu tuh sebetulnya minyak itu dibikinnya sama guru spiritual. Itu bahan-bahannya pengen tahu nih, yang bau bangke atau bau busuk itu dari apa? Terus yang lainnya dari apa? Pengen tahu. Khasiatnya apa? Oke, saya cerita dulu bentar ya. Sebetulnya cara saya explore itu konten kreator explore ya. Saya jelasin dulu ya. Konten kreator explore itu ada 3 jenis. Oke. Satu yang benar-benar yang orang ngomong real, nggak ada penampakan sama sekali. Itu bukan real, nggak ada penampakan sama sekali. Itu orang bisa dibilang ya nggak tahu ilmunya untuk cara memanggil atau menantang atau mewujudkan sosok
yang ada di situ. Satu itu. Emang jadi dia cuma benar-benar pure, cuma menelusuri bangunan terbengkalai. Kalau ada interaksi dia tanpa nantang, syukur, nggak nantang, nggak ada interaksi pun nggak apa-apa gitu loh. Cuman untuk senang-senang doang, adrenalin doang. Satu itu. Yang kedua, ini tengah-tengah nih. Dia ada penampakan, dia settingan bukan, nggak ada penampakan juga bukan. Tapi orang mau mikir ini settingan tuh mikir 2 kali gitu loh. Bagaimana caranya? Dan yang ketiga, ini memang benar-benar settingan. Pocong napak, bakal loncat kepleset, ada. Terus kuntilanak terbang sambil lari, ada juga. Ada juga gitu loh. Terus jinnya pokoknya ya yang penampakannya tuh orang banget lah. Nah, kita nih ada di tengah-tengah. Dan kebanyakan ya yang dari real ini, begitu dia lama ngonten main gak ada penampakan sama sekali, begitu dia udah mulai sering masuk-masuk ke tempat angker dan ibarat kata pisau lama-lama diasah kan tajam juga kan. Yeah. Nah, dia naik nih ke posisi kedua nih. Yang bisa dibilang settingan gak mungkin, dibilang gak ada penampakannya, ada penampakannya. Gitu loh. Nah, kalau saya pribadi, bisa ada penampakan tuh karena saya ada guru spiritual. Oke. Guru spiritual itu yang mengajarkan saya, jin itu apa aja, sosoknya bisa berubah jadi apa aja, semua jin itu sama menurutnya. Yang merubah sosok itu, dia mengikuti siapa. Termasuk korin. Korin itu jin yang memang dari lahir manusia itu udah ada korin di dalam tubuhnya. Tapi begitu meninggal, arwahnya ke alam bakah, korinnya tetap stay di situ di dunia ini sampai kiamat. Gitu loh. Nah, jadi Ki Aris nih sampai nyebutin ya, kayak misalkan kuntilanak nih suka, kalau datang tuh suka ada wangi-wangi apa. Biasanya pewangian itu yang memancing mereka untuk datang. Oke. Gitu loh. Dan dia juga buat khusus ya, buat saya doang, soalnya kan muridnya saya doang. Dia khusus membuat untuk saya kayak misalkan, Niris, kalau kamu pengen explore dimanapun, pengen ada penampakan, ini Aki buatin satu nih. Ini minyak. Pertama kali ya, saya waktu itu dapat minyak tuh namanya minyak kantil. Minyak kantil itu, saya nggak tahu ya itu buatnya gimana, soalnya nggak pernah dikasih tahu sama sekali, atau bahannya apa aja. Tapi yang saya pas pakai itu emang baunya nyenget banget, itu bunga Kamboja. Bisa saya tafsirkan ya, kayaknya saripati bunga Kamboja. Itu nyenget banget soalnya, warnanya kuning. Warnanya tuh kuning. Itu benar-benar nyenget banget. Awal pertama kali saya dikasih minyak, dan mungkin makin kesini, karena kebutuhan konten juga kan. Kalau nggak ada penampakan kayak nggak seru, gitu loh. Jadi kan nggak semua lokasi juga, karena nggak semua setiap live saya itu ada penampakan kan. Akhirnya saya coba rayulah Ki Aris untuk buat lagi. Akhirnya Ki Aris ngomong, ini minyak, ini sukanya ini jin ini yang pancing, ntar ini gitu loh. Tapi hati-hati. Kalau mau explore dimanapun, kasih tahu dulu. Ntar pakai minyak ini boleh nggak? Tanya dulu, gitu loh. Dan memang semua minyak yang saya pernah pakai ya, yang pernah saya dapat dari Ki Aris, yang pernah Ki Aris buat, semakin bau atau sampai mungkin bau bangkai, bau darah busuk gitu, itu semakin ekstrim. Target jin yang akan diincar. Gitu. Jadi seolah kayak saya pernah nonton film dinosaurus gitu kan, yang dimana si umpannya itu dikasih siram darah, terus si dinosaurus itu nggak tahu dari mana tiba-tiba kecium, datang ngejar-ngejar itu buat nangkep itu. Oh. Lebih tepatnya kayak begitu, pancingan. Minyak itu pancingan. Oke. Nah, pernah nggak punya pengalaman yang sial lah istilahnya, atau pengalaman buruk gara-gara minyak? Iya, pernah. Kalau saya tuh setiap habis explore ya, biasanya teman jarang-jarang ya. Jadi habis explore tuh habis pakai minyak, pasti itu baju kan di sini ya, kena minyak tuh. Terus selalu selesai explore tuh saya buka, saya selalu sediain di mobil. Oh. Sama air, aqua botol besar, itu langsung saya cuci, saya kucek, bener-bener kucek bersih, nggak ada bau minyak sedikit pun. Baru saya masukin plastik, saya tutup rapat pakai ziplock, biar nggak ada udara keluar atau masuk. Saya taruh di mobil. Cuman yang saya ini nyambung sama yang kemarin saya kecelakaan. Itu tuh semalamnya pas di Jogja itu habis explore juga saya tuh habis pakai minyak. Cuman kan yang beli ini datangnya telat. Jadi setengah jam saya sebelum selesai dia baru datang beli minyak. Begitu saya explore, barbarnya nggak terlalu puas lah, belum puas lah dia kan. Saya kan gak enak ya. Bang udah ya bang ya, gue udah nggak kuat bang, ini juga udah habis durasinya bang. Ya gimana dong gitu. Akhirnya kebesit lah pikiran. Sebenarnya kan tuh larangan untuk ya dari guru spiritual saya, apapun yang terjadi selesai pakai minyak bersihin, kalau emang mau dibuang buang. Saya biasanya dibuang ke sungai, kalau nggak saya kubur di tempat lahan kosong, benar-benar kosong. Habis dicuci ya, habis cuci saya buang, kalau nggak saya kubur gitu.
Itu saya kepikiran kayak kasihan ya, dia beli minyak mahal nih soalnya. Saya bilang gitu kan. Ya udah bang, ini nggak gua cuci nih, ini gua masukin langsung plastik biar minyaknya juga nggak langsung kering. Nanti besok saya lokasi explore, saya pakai lagi bajunya. Saya bilang gitu kan. Dan setelah itu jadianlah saya kecelakaan. Oh, karena minyak itu Iya. membawa. Itu menurut saya sama Kiaris. Oke. Membawa Sia. Tapi kalau kejadian nyatanya, itu gara-gara tiba-tiba di sebelah kanan sebelum saya lewat jalur itu ya, sebelum saya ke titik yang saya kecelakaan, di sebelah kanan itu ada yang kecelakaan, bannya itu lepas. Oh. Nyebrang ke jalur saya, pas saya lagi mau nyalip, keinjek sama ban. Tapi demi Allah saya ngomong ya, saya nggak ngantuk, saya nggak meleng, saya nggak lihat ban. Tahu-tahu keinjek, blug. Hampir jatuh miring ke sana, saya banting kiri lagi. Ternyata pas saya cek ke belakang, ban. Oke. Ban saya sampai hancur. Nah ini pertemuan sama Kiaris ini kayak gimana sih? Pertama kali? Pertama kali itu saya ketemu sama Kiaris tahun 2019. Dia tuh viewers. Oh. Jadi awal saya iseng-iseng konten, penonton rame kan. Terus dia kayak donatur lah, bisa dibilang donatur ya. Jadi dia kayak, Riz explore di sini. Nanti saya temenin. Ayo, terus ketemuan dulu ya di sini ya. Nanti ketemuan, tahu-tahu dia bawa bingkisan, rokok, satu slop. Terus, kan saya senangnya rokok gudang garam filter kan, saya dikirimin gitu, dibawain ini Riz buat rokok Riz, bareng ke lokasi ke sana. Saya bisa dibilang kayak gitu, kayak donatur lah gitu. Akhirnya lambat laun kan saya nggak pernah, saya explore biasa aja kayak orang-orang dulu, kayak orang-orang sekarang ini main nggak ada penampakan. Saya explore biasa-biasa aja gitu, natang-natang lari sana lari sini kayak orang PA lah, saya bisa dibilang kayak gitu. Nggak ada suara, nggak ada apa, saya lari sini takut udah merinding saya langsung lari pokoknya. Biasa selalu dulu saya kayak gitu kan. Akhirnya dia kenalin diri. Saya tuh sebenarnya bukan bisa ya, cuman saya tahu caranya, kata dia gitu. Awalnya dia ngerendah banget lah pokoknya. Saya tahu caranya. Kalau kamu mau, saya bisa bantu backup dari sini, katanya. Oh, oke. Saya bilang gitu kan. Saya mikirnya kan, jujur ya, saya sering ketemu sama orang-orang yang sok ngaku. Saya bantu dari sini ya, sosok indigo. Iya situ ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. So indigo gitulah. Saya awalnya mikir gitu. Tapi kok di depan muka gue banget ketemu mau gitu loh. Berani banget gitu loh. Soalnya biasanya kalau orang kayak gitu pakai akunnya fake. Kalau diajak ketemu langsung nggak mau. Tapi dia nggak ngomong apa-apa di live pun dia ngomong apa-apa. Cuma pas ketemu sebelum live itu dia ngomong kayak gitu. Saya mikir tapi bener loh. Begitu ada dia itu, live saya jadi lebih berwarna. Bener, lebih berwarna gitu loh. Oke, Sobat Buntu, buat kalian semua nih, ada nggak yang pernah dengar cerita tentang rumah Ibu Karti? Silahkan isi komentar. Bang Geri. Oke. Oh, pakai S. Bang Geris, terima kasih nih udah datang dan cerita pengalaman explore-nya. Saya pengen tahu nih, satu aja ya. Menurut Bang Geris nih, sekarang banyak ghoster. Iya. Itu banyak yang settingan atau banyak yang realnya? No comment. Ciri-cirinya seperti apa? No comment, nanti saya diserang. Ya kalau ciri-ciri sih nggak usah pakai ciri-ciri ya. Kita kan dikasih otak sama Tuhan. Oke. Untuk bisa membedakan kira-kira ini real atau fake. Oke. Yang masuk logika udah pasti fake. Iya. Yang nggak masuk logika, saya nggak ngomong real, terserah. Itu loh. Yang penting dikasih otak sama Tuhan tuh dipakai. Lebih kayak gitu sih. Bisa lah bedain mana real mana fake. Sampai saya dibilang katanya itu pakai AI. Ya Allah, itu live 2 jam pakai AI, gila kali. Itu pakai drone. Suara drone apa? Mana suara drone-nya? Kalaupun emang itu pakai drone, itu pocong segede gitu, minimal drone-nya drone raksasa. Yang biasa dipakai petani untuk nyiramin apa namanya? Pupuk ya. Iya. Hama, dari hama itu kan. Itu pun suaranya kencang banget. Kayak suara F1 mobil. Kayak suara nyamuk ngedenging gitu lah. Ada lagi yang bilang pakai katrol. Astagfirullahaladzim, katrol bisa oleng kanan kiri, nggak mungkin bisa lurus rata kayak begitu. Dan ada juga yang terakhir bilang pakai pogo stick. Udah diikat tangan, kaki diikat, pakai pogo stick gimana ceritanya gitu loh. Sedangkan itu tanah nggak rata gitu loh. Oke. Nggak rata. Oke Bang Geris, terima kasih sudah datang dan sukses buat explore-nya. Oke, mudah-mudahan amin. nanti bisa dapat penampakan yang lebih bagus lagi ke depannya. Oke, amin ya Allah. Terima kasih. Amin lagi. Semakin menarik lagi nanti. Iya. Dan rezekinya
banyak Amin, di amin ya kegiatannya. Allah. Kalau Terima kenapa kasih, kan saya Bang. nggak ngarepin. Oh iya Bang, kalau Sobat Buntu nih pengen tahu video fullnya, nontonnya di mana? Ada di, kalau saya biasanya live itu di akun namanya Black Side Mail. Itu live apa tuh? Black Side, awalnya tuh saya punya channel namanya Midnight Explore Official. YouTube. YouTube, Oke. akun pertama saya. Cuman karena kena pelanggaran berat, saya takut kena pelanggaran lagi, malah akun saya kena ban. Jadi akhirnya saya buat akun second. Yang kedua, ya tetap pakai nama Midnight Explore juga, cuman disingkat, jadi ada tambahannya Black Side Mail, sisi gelapnya Midnight Explore Official. Oke, Gitu. terima kasih Bang. Oke. Sukses buat explore-nya. Oke. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis Bang Geris pada saat dia explore. Dan buat kalian nih, pokoknya jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Dan jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.